Love inspire. Tujuh keterampilan yang sulit dipelajari tetapi akan terbayar selamanya. 1. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan untuk menyusun kata-kata, frasa, dan kalimat menjadi teks yang bermakna dan berkomunikasi dengan tujuan tertentu. Keterampilan menulis mencakup mengatur ide menjadi paragraf yang menyatakan gagasan secara jelas, menggunakan tanda baca dengan benar, menggunakan kosakata yang tepat, memperbaiki kalimat yang kaku, dan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks. Keterampilan menulis berkaitan dengan kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran, menulis dengan kreativitas, dan menyusun teks yang efektif. Keterampilan menulis juga terkait dengan kemampuan untuk menyusun argumentasi yang kuat, membuat asosiasi antar konsep, dan menggunakan simbol, gambar, dan visual untuk menyampaikan pemikiran. Untuk meningkatkan keterampilan menulis, seseorang harus berlatih menulis secara teratur, menyunting dan memperbaiki karya tulisnya, membaca buku dan artikel yang meningkatkan kemampuan menulis, mengikuti kelas atau kursus menulis, dan meninjau beberapa bentuk seperti esai, kritik, dan karangan. 2. Keterampilan berbicara di depan umum. Keterampilan berbicara di depan umum adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan efektif dan persuasif kepada orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk menyampaikan ide dan tujuan secara jelas dan tepat, menciptakan koneksi emosional dengan audiens, mengatur dan mengendalikan percakapan, serta menanggapi dan mengelola tawa dan tanggapan. Berbicara di depan umum dapat menjadi tugas yang menakutkan bagi banyak orang, tetapi dengan latihan dan praktek, orang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berbicara di depan umum. Pastikan materi yang akan disampaikan adalah materi yang relevan dan layak untuk dibahas. Pastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan audiens yang didengar. Latihan akan membantu Anda merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Jangan ragu untuk bertanya. Jika Anda ragu tentang sesuatu, jangan ragu untuk bertanya kepada audiens. Berlatih untuk bernafas dalam-dalam sebelum berbicara dan sesekali selama berbicara. Pastikan untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens. Gunakan kata-kata yang menarik untuk membuat audiens tertarik dan mengingat apa yang telah Anda sampaikan. Gunakan visualisasi untuk membantu audiens memahami apa yang akan Anda sampaikan. Gunakan suara yang jelas dan pastikan bahwa suara Anda tidak terlalu keras atau terlalu lemah. Akhiri presentasi dengan kesimpulan yang jelas untuk membuat audiens mengingat apa yang telah Anda sampaikan. 3. Keterampilan manajemen waktu maksimal. Keterampilan manajemen waktu maksimal dapat dicapai dengan melakukan beberapa hal berikut. Atur prioritas. Mulailah dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan urutkan tugas-tugas berdasarkan prioritas. Fokuskan pada tugas-tugas yang paling penting dan terapkan prinsip 80-20. Buat rencana. Pertimbangkan waktu yang tersedia dan buat rencana yang realistis tentang apa yang harus Anda lakukan dalam jangka waktu tertentu. Mulailah dengan tugas-tugas yang paling penting dan jangan menunda karena Anda akan kehilangan waktu yang berharga. Jangan berlebihan dengan tugas-tugas. Fokuskan pada satu tugas pada satu waktu dan berhenti saat tugas itu telah selesai. Gunakan teknologi. Teknologi dapat membantu Anda mengatur waktu Anda dengan lebih baik. Dengan menggunakan alat seperti pengingat, daftar tugas, dan aplikasi pengingat, Anda dapat lebih efisien dalam mengelola waktu Anda. Jangan lupa untuk menjadwalkan istirahat. Ini akan membantu Anda melepaskan stres dan membuat Anda lebih fokus pada tugas yang harus Anda kerjakan. Jaga kesehatan.
Selalu pastikan untuk menjaga kesehatan Anda, karena jika tubuh Anda lelah, Anda tidak akan bisa mengelola waktu dengan baik. 4. Keterampilan pemecahan masalah. Keterampilan pemecahan masalah adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk secara kreatif memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas dengan cara yang efektif dan efisien. Ini termasuk kemampuan untuk menganalisis masalah, menimbang pilihan yang berbeda, mengevaluasi solusi, dan membuat keputusan. Keterampilan ini juga melibatkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan secara logis, bekerja sama dengan orang lain, mengelola masalah, dan mengambil inisiatif. 5. Keterampilan memimpin. Keterampilan memimpin adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk memimpin orang lain dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterampilan ini termasuk kemampuan untuk mengkomunikasikan visi dan tujuan, memotivasi orang lain, mengelola konflik, membuat keputusan yang tepat, dan mengelola waktu dan sumber daya. Keterampilan ini dapat dikembangkan dengan belajar dari pengalaman, pelatihan, dan coaching. 6. Keterampilan presentasi. Keterampilan presentasi mencakup berbagai hal, mulai dari bagaimana Anda berinteraksi dengan audiens, bagaimana Anda menyampaikan materi Anda, dan bagaimana Anda menghadapi masalah yang timbul. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda meningkatkan keterampilan presentasi Anda. Persiapkan dengan baik. Pastikan Anda memiliki semua materi yang diperlukan untuk presentasi. Jelajahi audiens Anda, rencanakan konten Anda, dan pelajari materi Anda dengan baik. Buatlah audiens Anda merasa nyaman. Pastikan Anda menyapa mereka, memperkenalkan diri Anda, dan membuat mereka merasa nyaman sebelum memulai presentasi. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Gunakan kata-kata yang jelas dan sederhana, bukan istilah yang rumit atau akronim. Sampaikan materi Anda secara bertahap. Jangan berbicara terlalu cepat atau menyebarkan pesan secara acak. Sampaikan informasi yang penting secara berurutan dan jelas. Jaga postur tubuh Anda. Berdiri tegak dan bergerak dengan sikap yang positif. Jangan lupa untuk tersenyum dan menghadapi audiens Anda. Gunakan visual yang baik. Gunakan slide, ilustrasi, atau grafik untuk membantu menjelaskan materi Anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada audiens. Jangan takut untuk bertanya kepada audiens dan mendapatkan masukan dari mereka. Pastikan Anda membuat presentasi Anda menarik. Tambahkan unsur komedi, cerita, dan contoh-contoh untuk membuat presentasi Anda lebih menarik. Akhiri presentasi dengan baik. Beri kesimpulan singkat dan pastikan untuk menutup presentasi dengan slide atau bentuk interaksi lainnya. 7. Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain secara efektif, baik verbal maupun nonverbal. Ini meliputi kemampuan untuk mendengarkan, bertukar informasi, menanyakan pertanyaan, menyampaikan ide, dan menyelesaikan konflik. Keterampilan komunikasi yang baik penting untuk berinteraksi dengan orang lain, mengerti tanggapan mereka, dan membantu menyelesaikan masalah.